Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal P3K Guru untuk periode yang kedua. Langsung saja kita masuk ke pembahasan soal yang pertama. Seorang guru baru yang mengajar di sebuah sekolah dasar merasa bahwa dia belum sepenuhnya mengoptimalkan potensi yang dimilikinya, baik dalam hal pengajaran maupun hubungan dengan siswa. Dalam beberapa bulan terakhir, dia mulai menyadari bahwa kekurangan yang ada lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang bagaimana mengenali potensi dirinya dan siswa. Apa langkah pertama yang harus diambil oleh guru tersebut untuk mengembangkan potensi dirinya? A. Mengabaikan kelemahan yang dirasakannya dan terus berusaha mengejar sesuai dengan kemampuan yang ada. B. Melakukan evaluasi diri secara menyeluruh untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pendekatan pengajaran dan hubungan dengan siswa. C. Mengurangi waktu mengajar dan lebih fokus pada administrasi sekolah untuk menghindari stres. D. Mencari pelatihan mengajar yang lebih kompleks tanpa memperhatikan pengembangan pribadi. E. Menunggu umpan balik dari siswa dan rekan sejawat untuk mengetahui kekurangan dirinya. Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Baik, jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu evaluasi diri adalah cara terbaik untuk memulai perencanaan pengembangan potensi diri. Ini membantu individu memahami area mana yang perlu diperbaiki. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Seorang guru telah lama mengajar merasa bahwa ia sudah cukup kompeten dalam mengajar materi pembelajaran. Namun merasa potensi kreativitasnya dalam mengelola kelas masih terbatas. Ia ingin mengembangkan potensi kreatifnya untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik dan menyenangkan bagi siswa. Apa langkah pertama yang tepat untuk mengembangkan kreativitas dalam mengajar? A. Mengabaikan kreativitas dan terus mengandalkan metode pengajaran yang konvensional. B. Mencari inspirasi dari sumber-sumber eksternal seperti buku, kursus, workshop yang mengajarkan keterampilan mengelola kelas yang efektif. C. Fokus hanya pada materi pembelajaran tanpa memperhatikan inovasi dalam metode pengajaran. D. Mencari umpan balik dari siswa mengenai metode pengajaran yang sudah ada. E. Mengurangi jumlah mengajar dan fokus pada kegiatan administratif untuk menghindari kebosanan. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Baik, jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu mencari sumber inspiratif dan pelatihan yang relevan sangat penting untuk memperluas keterampilan kreatif guru dalam mengelola kelas. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal yang ketiga. Seorang guru merasa bahwa ia sudah mengembangkan dirinya dengan cukup baik dalam aspek pengajaran, namun ia merasa bahwa dirinya belum berhasil dalam membangun hubungan yang kuat dengan siswa. Untuk meningkatkan potensi dirinya dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan siswa, langkah mana yang paling tepat? A. Menjauhkan diri dari siswa dan hanya fokus pada materi pembelajaran yang diajarkan. B. Melibatkan diri lebih dalam kegiatan non-akademik seperti ekstrakurikuler dan kegiatan sosial di sekolah. C. Hanya berbicara dengan siswa saat ada masalah tanpa membangun interaksi di luar jam pembelajaran. D. Mengenalkan aturan dan disiplin yang ketat untuk memperbaiki hubungan dengan siswa. E. Fokus hanya pada hubungan pribadi dengan siswa tanpa memperhatikan tugas pengajaran. Silakan Bapak Ibu jawab ya. Baik, jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu melibatkan diri dalam kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan sosial dapat memperkuat hubungan antara guru dan siswa, serta menciptakan kedekatan yang lebih baik. Jadi jawaban pada soal yang ketiga adalah B ya. Kita lanjut ke soal yang keempat.
Seorang guru ingin meningkatkan potensinya dalam hal keterampilan komunikasi, baik dengan rekan sejawat maupun dengan orang tua siswa. Apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi tersebut? A. Mengurangi interaksi dengan rekan sejawat dan orang tua untuk fokus pada pengajaran. B. Mengikuti kursus komunikasi yang mengajarkan keterampilan berbicara di depan umum dan komunikasi efektif. C. Hanya mengandalkan komunikasi tertulis seperti email untuk komunikasi dengan orang tua dan rekan sejawat. D. Menunggu kesempatan untuk berbicara atau berkomunikasi dan tidak memulai inisiatif komunikasi sendiri. E. Menghindari komunikasi langsung dan lebih memilih menggunakan teknologi untuk menggantikan komunikasi tatap muka. Silahkan Bapak Ibu jawab soal yang keempat. Baik, jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu mengikuti kursus komunikasi akan memberikan keterampilan yang lebih baik dalam berbicara di depan umum, berkomunikasi dengan orang tua, serta meningkatkan keterampilan interpersonal secara keseluruhan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B ya. Kita lanjut ke soal yang terakhir, soal yang kelima. Seorang guru di sekolah menengah merasa bahwa ia sudah menguasai materi pembelajaran dengan baik, namun ia belum merasa berkembang dalam hal manajemen waktu antara tugas mengajar, kegiatan administratif, dan waktu pribadi. Apa langkah pertama yang sebaiknya diambil untuk mengembangkan manajemen waktunya? A. Mengabaikan manajemen waktu dan mengerjakan tugas berdasarkan kebutuhan tanpa jadwal yang jelas. B. Membuat jadwal harian yang terstruktur dengan prioritas pada tugas pengajar dan kegiatan administratif. C. Fokus hanya pada tugas mengajar dan mengabaikan kegiatan administratif serta waktu pribadi. D. Mengurangi waktu untuk mempersiapkan mengajar dan lebih banyak berfokus pada kegiatan sosial di luar sekolah. D. Menunggu waktu yang tepat untuk membenahi manajemen waktu tanpa mengambil langkah awal. Silahkan Bapak Ibu jawab ya. Baik, jawaban yang paling tepat adalah B ya, yaitu membuat jadwal yang terstruktur dengan prioritas yang jelas adalah langkah awal yang penting dalam mengembangkan manajemen waktu yang lebih efektif. Jadi jawaban yang paling tepat pada soal yang kelima adalah B. Baik Bapak Ibu, demikian pembahasan soal P3K Guru tahun 2024 untuk periode yang kedua pada tahun 2025. Semoga lulus dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.